Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa kembali melanjutkan kajian kita baca kitab Umdatul Ahkam, dan kita sekarang masuk di hadis yang ke-27. Hadis yang ke-27 yaitu pembahasan tentang sifat-sifat fitrah atau sunnah-sunnah fitrah. Qala mu'allif rahimahullah, al-haditsus sabi' wal ishrun, hadis yang ke-27. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-fitratu khamsun al-khitanu wal istihdadu wa qassus syarib wa taklimul adhafir wa nadful ibti. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-fitratu khamsun. Jadi sunnah-sunnah fitrah atau sifat-sifat fitrah itu maksudnya adalah sifat yang manusia itu diciptakan. Jadi ala husnihi, itu atas jadi apa bagusnya. Hal itu kalau ada dan bisa mendatangkan jadi kebagusan padanya, itu ada 5. Itu al-khitan, khitan. Yang kedua istihdad. Istihdad ini jadi mencukur bulu kemaluan. Yang ketiga baqasus syarib, menipiskan kumis. Wa taklimul adhafir, memotong kuku. Wa nadful ibti, mencabut bulu ketiak. Hadis ini Imam Bukhari yang nomor hadis 5889 dan juga Imam Muslim hadis nomor 257. Makna global dari hadis ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya di sana ada 5 sifat min dinil Islam, termasuk dari agama Islam. Alladzi fatarallahu nasa alaih, yang Allah menciptakan manusia di atasnya. Maka faman ata biha faqad qama bihi soli idhamin minad dinil hanif. Barang siapa yang melakukannya, maka dia telah melakukan sifat-sifat yang agung dari agama yang lurus ini. Dan 5 sifat yang disebutkan dalam hadis ini ada di antara atau termasuk kebersihan yang diajarkan oleh Islam, yang dibawa oleh agama kita dan agama Islam.
Maka yang pertama ini adalah yakni khitan. Ya, khitan bagi laki-laki yang memotong kulit yang menutup jadi zakat. Yang ini kalau tidak dipotong maka menyebabkan bisa menumpuknya najis dan kotoran, sehingga bisa menimbulkan penyakit. Bagaimana kemarin ada khitan, ya, khitan masal. Nah, ini termasuk ajaran Islam, ajaran Islam. Yang kedua yaitu mencukur bulu kemaluan, bulu yang ada di sekitar kemaluan, baik ini di bagian depan maupun belakang, depan maupun belakang. Bayangkan, ini itu diatur, bayangkan. Masa begitu diatur dalam Islam? Hadis ini sabda Nabi. Karena membiarkan hal itu di tempatnya, maka ini menjadikan sasaran yang besar terjadinya najis. Jadi ketika ada najis ini sangat mungkin ini akan menempel di situ. Nah, ini bahkan terkadang bisa mengganggu kesucian yang syar'i. Karena itu ada najis berarti nanti kurang suci, ya. Dia kurang, ketika bersuci kurang bisa maksimal. Maka ini ajaran Islam, indahnya ajaran Islam. Yang ketiga, qasus syarib. Mikos itu kos ini bisa memotong. Jadi ini kalau untuk syarib ini kumis itu ditipiskan, dipotong, ditipiskan. Yang sebetulnya fitrahnya ini kalau ini dibiarkan kelihatan tebal begitu, maka ini menjadikan justru kurang bagus, kurang indah. Demikian juga yukrahu syarabu ba'da sahibihi wa huwa min atasabu bil majus. Demikian juga ketika orang habis minum, misalkan minum minuman dan sisanya, setelah itu mungkin kurang, juga menjadikan orang kurang suka minum setelahnya. Dan juga ini termasuk minat tasabuh bil majus, bil majusi, yang ditasabuh dengan orang-orang yang majusi. Dan kalau kita perhatikan, kadang nanti ada yang sunnah termasuk memanjangkan, membiarkan lihyah, jenggot. Jadi terkadang ada orang dibalik, ya kan, kumisnya ditebelin, sikutnya dihabisin, gitu kan. Jadi yang sunnah semacam tadi, ditipiskan di kumis. Yang keempat di sini taklimul adzafir, memotong kuku. Ini pun begitu. Ada kadang orang dibiarkan kukunya sampai panjang. Padahal yang sunnah, termasuk sunnah fitrah ini, kuku itu dipotong. Karena kalau dibiarkan maka ini bisa terkumpul padanya kotoran-kotoran. Dan kalau dibuat makan, maka ini juga akhirnya bisa mencampuri makanan. Kotoran itu bisa campur dengan makanan, sehingga bisa menimbulkan juga penyakit. Termasuk juga ketika dibiarkan ini bisa menghalangi kesempurnaan toharoh, karena bisa jadi ini menutup sebagian anggota yang memang wajib untuk dibersihkan atau disucikan. Dimotong kuku jelas. Baik ini laki-laki atau perempuan, ya kan, motong kuku. Jadi nggak usah juga disisakan. Kadang ada disisakan bagian
apakah ibu jari ataukah jari kelingkingnya, tapi yang sunnah dipotong. Kemudian yang kelima di sini disebutkan yang kelima, natful ibti, yaitu mencabut bulu ketiak. Yang ini kalau dibiarkan ini juga bisa menjadikan atau menyebabkan bau yang kurang enak. Ini termasuk sunnah-sunnah fitrah. Wabil jumlah bi izalati hadhil asya' min mahasin Islam. Jadi secara umum atau keseluruhan, maka jadi menghilangkan hal-hal ini, jadi melakukan semacam tadi, semuanya itu min mahasin Islam, termasuk jadi indahnya ini ajaran Islam. Alladzi ja'a bin nadawati wa taharah, yang Islam ini datang, ajaran syariat Islam datang untuk yang membawa apa? Kebersihan dan kesucian. Wa ta'dibi wa tahdzib, untuk mengajarkan adab-adab yang bagus dan juga untuk jadi memberikan atau menjaga kebersihan bagi umatnya. Liyakuna al-muslimu ala ahsani halin, agar seorang muslim, maksud muslimah ini bisa yani tampil dengan keadaan yang paling bagus, wa ajmali suratin, dan bentuk yang paling indah. Wa inna nadhafa minal iman, karena yani apa, kebersihan ini minal iman, termasuk keimanan. Ada beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, anna fitratallahi ta'ala tad'u ila kulli khairin wa tub'idu an kulli syarr. Bahasanya fitrah Allah Ta'ala ini mengajak kepada setiap kebaikan dan menjauhkan dari setiap kejelekan. Di syariat Islam ini Allah menciptakan manusia di atas fitrah. Yang fitrah itu semua itu mengajak kepada setiap kebaikan. Lihat syariat-syariat yang diajarkan oleh Islam itu semuanya itu membawa kepada kebaikan. Sebagaimana larangan ini mesti ini larangan ini dilarang karena situ ada madharat atau ada kejelekan padanya. Yang kedua, anna hadhil khisal al-khamsah al-karimah min fitratillahi allati yuhibbuha wa ya'muru biha. Bahwasanya 5 sifat yang mulia ini termasuk fitrah Allah yang Allah cintai dan Allah perintahkan. Dan menjadikan orang-orang yang memang memiliki rasa yang manusia yang sehat gitu, ini akan suka dengan semua itu yang diciptakan di atas hal tersebut, dan menjadikan mereka ini enggak senang atau lari dari kebalikannya. Ini fitrah manusia demikian. Yang ketiga, anna dinal islamiyah ja'a bin nadhafah wal jamal wal kamal, bahwasanya agama Islam datang dengan membawa mengajarkan tentang kebersihan, keindahan dan juga kesempurnaan. Maka seorang muslim hendaknya tidak malu untuk melakukan sunnah-sunnah fitrah ini.
Jangan justru orang Islam, muslim, muslimah malu dan melakukan mencontoh orang-orang kafir. Ini agama Islam ini datang dengan mengajarkan ajaran yang membawa apa? An-nadhafah, kebersihan, keindahan dan kesempurnaan. Yang keempat, masyru'iyatu ta'ahudi hadhil asya' wa adamu atau wa adamil ghaflati anha atau wa adamul ghaflati anha. Disyariatkannya untuk memperhatikan dan menjaga hal-hal ini, sunah-sunah ini, dan tidak lengah, tidak mengesampingkan dan juga tidak lengah darinya. Mungkin yang selama ini sudah mengerjakan, ya alhamdulillah. Adapun yang belum tahu sehingga menjadi tahu, ternyata itu adalah sunnah Nabi. Ya, ini sunnah-sunnah fitrah. Nabi menganjurkan itu, ya lakukan, kita lakukan. Kemudian yang kelima, jumlah disebutkan dengan 5 poin di sini. Ini bukan batasan, bukan hanya 5 tok maksudnya. Fa inna mafhumul adat laisa bihujjah. Jadi tidak terbatas 5. Karena telah datang di dalam hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, dan Nabi SAW menyebutkan di situ jenis-jenis sunnah fitrah fi kulli maudi'in mayunasibuhu, di setiap tempat sesuai dengan yakni apa kondisinya ketika itu. Kalau Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan, adapun sabda Nabi SAW, al-fitratu khamsun, fitrah itu ada 5. Fa maknahu khamsun minal fitrah, maknanya adalah 5 sifat termasuk yang apa fitrah, sunnah fitrah. Sebagaimana dalam riwayat yang lain disebutkan asrun minal fitrah, ada 10 poin, 10 sifat termasuk yakni apa fitrah, sunnah fitrah. Maka ini bukan terbatas pada 10 saja. Waqad asyara sallallahu ila adami inhisariha fiha liqaulihi sallallahu minal fitrah. Nabi SAW memberikan isyarat bahwa jumlahnya tidak terbatas itu, karena Nabi mengatakan minal fitrah. Minal fitrah ini artinya termasuk dari sunnah fitrah adalah demikian. Wallahu a'lam. Kemudian yang keenam di sini, qala Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan, ya ta'allaqu bi hadhil khisal fawaid diniyah wa dunyawiyah. Terkait dengan sifat-sifat ini, berkaitan dengan sifat-sifat ini, yaitu ada faedah-faedah diniyah, faedah-faedah ya dari si agama maupun dunia. Minha, di antaranya apa sih faedahnya gitu dari sunnah fitrah ini? Di antara ada tahsinul hay'ah wa tandhiful badan wal ikhtiyat lithaharah, yaitu untuk membaguskan hay'ah, ini misalnya keadaan kita, keadaan manusia menjadi bagus, dan untuk membersihkan badan dan berhati-hati di dalam bersuci, dan supaya tadi kayak motong rambut, bulu kemaluan dan semisalnya, baik depan atau belakang, ini kalau dibiarkan kadang bisa saja orang habis membuang kotoran sudah dibersihkan, tapi ada mungkin yang nempel di rambut-rambut di sekitar situ, akhirnya ini kurang suci. Nah, ini. Demikian juga untuk menyelisih siarnya orang-orang kafir. Dan berikutnya adalah melaksanakan perintah membuat syariat ini Allah dan juga Rasulnya. Ini. Jadi kalau kita lakukan itu, kenapa? Ini perintah Nabi, ini sunnah Nabi, ini mengikuti ajaran Nabi, maka ada pahalanya. Dan ini kan mudah. 5 poin tadi yang disebutkan dari tadi. Yang pertama apa tadi? Khitan. Yang kedua
Apa tadi yang kedua? Pertama khitan, yang kedua adalah mencukur bulu kemaluan, sampai disebutkan semacam itu. Yang ketiga memenipiskan kumis. Keempat potong kuku tangan atau kaki, ya kan. Kemudian yang kelima tadi mencabut jadi bulu ketiak. Nah ini diatur semacam itu. Dan ini semua orang yang bisa. Kan nggak butuh biaya besar untuk melakukan itu, ya kan. Ini. Kemudian poin yang ketujuh, anna ma yaf'aluhu al-an subban wa syabat min ta'wil al-dhafir wa ma yaf'alu adzukur min ifa'il sawarib min al-umur al-mamnu'ah syar'an al-mustabahah aklan wa dzauqan. Adapun apa yang dilakukan oleh sebagian pemuda dan juga pemudi, yaitu berupa memanjangkan kuku, dan juga apa yang dilakukan oleh sebagian orang laki-laki, yaitu memanjangkan kumis. Ini termasuk perkara-perkara yang mamnu'ah syar'an, dilarang secara syar'i dan dianggap tidak bagus baik secara akal maupun secara rasa. Dan bahwasanya agama Islam tidaklah memerintahkan kecuali setiap kebaikan atau setiap keindahan, dan tidaklah Islam itu melarang kecuali setiap yang tidak baik, Hanya saja taklid a'ma, taklid buta, pokoknya ikut-ikutan saja. Masuk orang-orang barat. Nah ini taklid mereka, maka ini akhirnya membalikkan keadaan. Yang sunnah dianggap tidak sunnah, tidak sunnah dianggap sunnah. Yang baik dianggap tidak baik, yang tidak baik dianggap baik. Kebalik semua. Jadi yang jelek dianggap baik, sementara yang baik dijauhi. Nah ini semua kadang ikuti, yani apa? Mungkin orang-orang barat dan semisalnya. Maka di sini juga pentingnya ilmu. Ya bisa jadi karena nggak tahu, nggak pernah juga mendengar hadis itu, bisa jadi, ya kan? Oh ternyata ada hadisnya. Maka ini penting untuk menambah ilmu kita, termasuk dengan hadis-hadis Nabi yang disabdakan oleh Nabi, dijelaskan oleh Nabi. Ternyata demikian. Ini kan hal-hal yang dikatakan fitrah, kan semuanya orang punya, semua orang mengalami itu, ya kan? Semua orang mengalami itu. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Para ulama sepakat tentang dianjurkannya atau disunahkannya untuk melakukan hal-hal yang disebutkan di atas selain khitan. Maka tentang khitan mereka berbeda pendapat. Apakah ini hukumnya sunnah, mustahab atau wajib? Jadi khitan itu hukumnya apa? Wajib apa hanya sunnah saja? Atau hanya sekedar sunnah dianjurkan? Kemudian juga kapan waktu khitan itu diwajibkan? Usia berapa manusia diwajibkan untuk khitan? Kemudian apakah itu wajib bagi laki-laki dan wanita atau wajib bagi laki-laki saja? Maka yang benar min hadhihi khilafat, dari perbedaan pendapat ini, annahu wajibun, khitan itu wajib, dan bahwasannya wajibnya khitan ini ya bagi laki-laki, tidak bagi wanita. Wa anna waqta wujubi indal bulugh, dan waktu wajibnya khitan bagi laki-laki itu ketika balik, ketika dia sudah balik. Ya baliknya laki-laki, balik ini memiliki atau bisa mimpi basah. Terus kalau usia para ulama sekitar usia 15 tahun SMP lah, ya kan? Cuma sekarang alhamdulillah sekarang
anak-anak kecil udah berani khitan ya kan. Bahkan ada ya sebagian kita masih bayi ini dikhitan. Ya asal dokternya ada atau tukang khitannya bisa, ya nggak apa-apa, lebih bagus karena lebih bersih ya, cepat bersih. Ini ya minimal atau maksimal, nanti maksimalnya sampai balik. Tapi alhamdulillah sekarang kemarin saya lihat anak-anak kecil masih SD, kadang belum masuk SD udah pada berani ya sekarang. Dan sekarang banyak alat-alat untuk bisa menghitan jenis macam-macam. Ya, ini dimudahkan. Ya, ini kembali ke sini. Jadi wajibnya, waktu wajib bagi laki-laki wajib yaitu ketika balik. Ketika dia sudah wajib untuk toharoh dan sholat. Wajib untuk sholat. Wajib untuk sholat. Kita tahu anak-anak diperintahkan untuk sholat usia ya 7 tahun. Ya, kalau tapi ini kan hanya diperintahkan, wajibnya nanti ketika sudah balik tentunya. Namun alhamdulillah sekarang ya ini kalau di kita, sekitar kita ini anak-anak sebelum SD atau usia-usia SD ini sudah pada kita. Kemudian juga ada tambah faedah yaitu bahwasanya yang afdol tadi al-afdal al-qassu fi syarib. Qassu tadi pakai mikos itu digunting, ditipiskan. Ini berkaitan dengan apa? Kumis. Wa natfu fil ibti, natfu itu cabut. Kan beda itu, kos itu mikos digunting, tipiskan. Nih. Kemudian kalau natfu itu dicabut. Jadi kalau ketiak itu dicabut. Kalau kumis ditipiskan, ya kan? Ditipiskan. Nah, bukan dicabut. Jadi bahasa sudah atau demikian. Kemudian wal khalq bil anah, khalqu anah itu, khalq itu bahasa itu cuma dikerok, cukur gundulan. Ini berkaitan dengan bulu, ini apa? Kemaluan. Nah ini. Jika tidak bisa ya, yang penting dihilangkan rambut tersebut dengan apa saja. Kemudian ada tambahan keterangan sini tentang khitan tadi kita bahas ya. Jadi kalau khitan dilakukan ketika masih kecil tentu lebih utama. Masih kecil, masih dini langsung dihitan, makanya tentu lebih utama. Kenapa? Karena lebih cepat menuju ini kebaikan dan lebih cepat ini apa berlepas diri dari segala, cepat menunaikan kewajibannya, wa aqallu yani alaman, tidak terlalu sakit, tidak sampai balik. Jadi kalau memang belum bisa dan belum mati, minimal ya, balik ini sudah harus kita. Kemudian tentang waktunya, tentang masalah istihdad. Istihdad ini mencukur bulu kemaluan, menipiskan kumis, memotong kuku, mencabut ini apa bulu ketiak. Maka kapan saja itu panjang, maka diambil, dilakukan, dipotong maksudnya. Jadi menyebutkan akan tetapi la tatuk asara min arba'ina yauman.
Akan tetapi kalau bisa jangan dibiarkan lebih dari 40 hari. Jangan dibiarkan dari 40 hari. Karena perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa qatalana fi qasis syarib wa taklimil adfar wa natfil ibti wa khalqil ana ala natruka aktsara min arba'ina lailatan. Rawahu Muslim. Perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ditentukan waktunya untuk kami di dalam menipiskan kumis dan memotong kuku, mencabut bulu tiak dan mencukur bulu kemaluan. Ini hendaknya kita tidak membiarkan itu lebih dari 40 malam. Rawahu Muslim. Wallahu taala a'lam. Ini terkait sunnah-sunnah fitrah tersebut. Nah, kalau lihyah ya termasuk sunnah atau wajib, diperintahkan kita untuk memanjangkannya. Jenggot dipanjangkan, kumis ditipiskan. Ini yang sesuai dengan syariat kita. Dan tidak dibalik. Dibalik itu jenggotnya dihabisin, kumisnya dipanjangkan. Tapi yang sunnah jenggot kalau memang punya ya, tidak dipotong, kemudian kumisnya ditipiskan. Oke, berikutnya adalah bab yang berikutnya, babul ghusli minal janabat. Sekarang masuk berikutnya bab mandi junub. Bab mandi janabat. Al-ghuslu ini goinnya di dhammah, maknanya adalah ismul ikhtisal, itu mandi. Mandi namanya mandi, mengguyurkan air sekujur tubuh ke seluruh badan, maka ini mandi. Kemudian tentang jinabat, asal jinabat ini artinya adalah al-bu'du, yaitu jauh. Wa inama qila liman jama'a aw kharaja minhu mani junubun li'anna ma'ahu baidun makhalluhu. Maka dikatakan bagi orang yang berjima atau keluar darinya air mani, maka dikatakan ini junub. Karena air maninya ini jauh dari tempatnya. Dan yang dimaksudkan pembahasan ini ada tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan mandi janabat, dan menerangkan tentang sebab-sebabnya, apa saja menyebabkan orang itu harus mandi, dan berikutnya adab-adabnya dan yang lainnya. Dan ia termasuk bagian daripada toharoh, bersuci yang disyariatkan untuk sholat, dan termasuk minan nadzafah, kebersihan yang dianjurkan, sangat disukai. Qala ta'ala wa in kuntum junuban fatahharu, dan jika kalian itu junub maka bersucilah.
Di samping ada faedah-faedah kesehatan dan juga kaitan dengan hati. Qala dalam kitab Taisil Alam, Mu'allim menyebutkan fa innal mujami'a hinama takhruju minhu nutfah, karena sesungguhnya orang yang berjima, ini kita udah dewasa semua ya kan, kecuali yang masih belum nikah ya kan, atau mimpi kan belum mengalami. Orang yang berjima ketika keluar darinya nutfah, yaitu air mani, yang itu dianggap sebagai apa? Sulalatu badanihi. Jadi sulalatu badanihi min sulalati mahin. Jadi dari inti dari apa? Dari cairan dari badannya, wa jauharuhu. Ini permatanya lah itu air mani. Ya. Yahsulu lahu ba'da khurujiha syai'un minal ijhad wa ta'ab. Maka orang yang habis mengeluarkan mani ini biasanya apa? Setelah ia keluar, maka ia merasakan lelah, capek dan lelah. Wa yahsulu lahu futurun wa kasalun. Dan akhirnya merasakan apa? Futur, lemes, loyo, dan kasalun, yaitu apa? Malas. Wa taballudu dihni wa rukudun fi harakatid dam. Dan ada menjadi apa? Kurang lancar dalam gerakan darah. Maka di antara rahmatnya Allah yang Maha Al-Hakim, Al-Khabir, yang Maha mengetahui, ini mensyariatkan untuk mandi ini. Yang mandi ini yu'idu ila jasad quwatahu. Jadi mandi junub ini habis junub, maka kalau habis mandi ini akan bisa mengembalikan kepada badan apa? Kekuatannya, kuat kembali, dan akan yunasitu dauratan dam bi jismi, memperlancar, berkuat ini apa? Aliran darah di tubuhnya. Ngerti kan? Ini fayaudu ila nasati, maka kembali semangat. Wa kam fi syar'illahi min hikamin wa asrar, betapa banyak hikmah dan rahasia di dalam syariat Allah. Di dalam syariat Allah. Kadang kita nggak mengetahui itu, tapi syaratnya ini udah lakukan. Kadang orang kurang memahami ini. Maka ini hikmahnya sangat agung. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa memahaminya dan mengimaninya. Ini. Jadi ada hikmahnya. Hadis yang pertama dalam bab ini, atau hadis yang ke-28. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turukil Madinah wa huwa junubun. Qala fan khanastu minhu fa dhahabtu faghtasaltu thumma ji'tu. Fa qala aina kunta ya Abu Hurairah? Qala kuntu junuban fa karihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharatin. Faqala subhanallah innal mu'mina la yanjus. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turukil Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengannya di sebagian jadi apa? Jalan, di bagian jalan-jalan Madinah. Wa huwa junubun. Sedang ketika itu Abu Hurairah ini junub. Lalu ia mengatakan fan khanastu minhu, lalu aku mundur, mau ketemu, mundur sembunyi lah, masih mundur, jadi mundur pelan-pelan begitu.
Lalu fadhabtu, lalu aku segera pergi dan mandi, lalu mandi, gitu kan, lalu mandi. Kemudian aku datang, lalu beliau bertanya, di mana kamu tadi wahai Abu Hurairah? Kemana kamu tadi wahai Abu Hurairah? Qala, Abu Hurairah menjawab, kuntu junuban, saya tadi itu junub, saya tadi junub, dan aku tidak ingin duduk dengan engkau, dekat dengan engkau ya Rasulullah, dengan Anda sementara aku dalam keadaan tidak suci, masih junub, belum mandi, tidak suci. Wah, ada Nabi, lihat Nabi, kemudian ini junub, maka segera mencari jalan untuk segera mandi. Ini. Faqala, maka Nabi mengatakan subhanallah. Innal mu'mina la yanjus, sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis. Sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis. Nah, kata-kata junub ini dipakai untuk laki-laki atau perempuan tetap namanya junub. Bagaimana global dari hadis ini? Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertemu dengan Nabi SAW di jalan, bagian jalan Madinah. Lalu ketika itu Abu Hurairah junub, maka termasuk di antara mengagungkan Nabi SAW dan memuliakan beliau, Abu Hurairah nggak ingin ketika duduk dan berbicara dengan Nabi dalam keadaan junub, maka pelan-pelan mundur, yaitu mencari mundur, menjauh dari Nabi untuk mandi. Kemudian setelah itu baru datang kepada Nabi. Tadi Nabi SAW menanyakan, kemana kamu tadi pergi? Maka ia mengabarkan keadaannya, bahwasanya dia tidak ingin duduk bersama Nabi dalam keadaan tidak suci. Maka Nabi SAW mengheran dari keadaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mengira najisnya junub, lalu pergi untuk mandi. Lalu Nabi SAW mengabarkan bahwasanya seorang mukmin itu tidak najis dalam keadaan bagaimanapun. Mukmin itu tidak najis, jadi orang junub itu tidak najis. Di sini ada beberapa faedah yang bisa diambil. Yang pertama adalah kaunul jinabah laisat najasah. Jenabat itu bukanlah najis yang ada di badan, Yang kedua, manusia kaunul insani latan justru datuhu, manusia itu tidak najis zatnya, baik ketika hidup atau pula ketika sudah mati. Maknanya bukanlah bahwasanya badannya tidak terkena najis atau ada najis padanya. Faqad takunu ainuhu aidzatuhu mutanajjisah idza asabahu najasa. Bisa aja badannya atau zatnya ini kena najis ketika memang ada najis yang mengenai dirinya, dan kulitnya kena najis yang menjadi najis, tapi dia sendiri tidak najis. Yang ketiga, bolehnya mengakhirkan mandi dari junub. Yang penting nggak boleh lupa. Dan ini pernah kejadian, mungkin saya sampaikan dulu, ada orang mungkin habis subuh junub, habis salat subuh junub, kemudian tidur, habis itu lupa, ya kan? Lupa olahraga, jalan-jalan, lupa. Akhirnya sampai sholat zuhur gak mandi. Maka ini harus wajib diulang sholatnya dan mandi dan diulang sholatnya, karena ini syarat. Kemudian yang keempat sini mengagungkan orang-orang yang punya keutamaan, berilmu, dan orang-orang yang soleh, dan bertemu atau duduk dekat dengan orang-orang soleh ini dalam keadaan yang baik. Kemudian di sini juga dari pelajaran disarankannya untuk minta izin. Orang yang mengikuti dengan orang yang diikuti, izin untuk mau pergi dulu, mau kemana izin dulu. Nah, di sini Nabi SAW ini mengingkari Abu Hurairah, bertanya pada Abu Hurairah, kemana tadi kamu, kok nggak ada, tanpa diketahui oleh Nabi.
Ini termasuk bahwa saya minta izin, ini termasuk min husnil adab, termasuk adab yang baik. Dan sementara kita sampai di sini. Kemudian ini bisa memberikan faedah bagi kita semuanya. Naktafi bihada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.